Bagaimana menyikapi ayah yang tidak bertanggung jawab? Ya, balik lagi yang pertama, ubah sudut pandangnya dulu kayak tadi. Kita tidak sedang dirugikan. Yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Tapi memang bedanya, mungkin kalau ke orang, kita dia mah nyakitin saya, kita jaga jarak deh biar nggak disakitin. Itu kalau ke orang boleh. Kalau ke orang tua beda urusannya. Punten ya, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Ya, tapi kalau ditanya kenapa kita harus berbuat baik, kan dianya jahat. Kita berbuat baik bukan supaya dia cinta, Allah suka. Udah gitu aja. Daripada satu dunia cinta tapi Allah benci, udah bismillah. Bismillah. Tetap suruh berbuat baik. Bahkan punten ya. Punten di sana. Kalau waktu itu ada yang nanya kayak gini, misal ada seorang ayah dan ibu misalkan membuang bayinya ke tempat sampah, baru setengah jam setelah ngelahirin langsung dibuang ke tempat sampah misal. Dan setelah 30 tahun bayi ini misalkan Allah uji dia jadi orang kaya misalkan. Tiba-tiba orang tuanya datang, "Hai anakku, kami dulu yang buang kamu loh, minta duit dong." Menurut aturan Islam, orang tua yang kayak gitu kasih duit atau jangan? Kasih, betul. Dia kenapa? Dia berbuat kayak gitu, ada tanggung jawabnya nanti di sisi Allah. Dan kita kita berbuat baik sama orang lain, ke orang tua, perintah Allah, bukan supaya mereka jadi baik ke kita, enggak, udah. Kan ya, kenapa kadang orang-orang tokoh-tokoh di dalam Islam itu kadang luar biasa gitu ridhonya, begitu ikhlasnya dalam berbuat kebaikan itu, dijahatin kayak gimana dia tetap baik. Karena dari awal mereka niatnya satu, Allah suka, bukan supaya mereka suka. Ya, kalau misalnya dia nggak bertanggung jawab ya sudah. Berarti mungkin cara aku ke surga lewat sini ladang pahalanya. Bahkan punten ya, di kitab Riyadhus Shalihin pernah nemu hadis kayak gini. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya sungguh hina, 3 kali. Para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Dijawab, orang yang mendapati orang tuanya berada dalam kepenjagaannya, terus anak ini gagal ke surga. Maksudnya contoh. Orang tua ini misalkan punya anak 4, dan dia milih untuk tinggal sama anak yang ketiga. Dengan tiap hari punten harus nyuapin, harus nyebokin, harus mandiin dan segala macam. Terus ini anak yang nomor 3 ini yang ngejaga, dia gagal ke surga. Kata Nabi, sungguh hina. Maksudnya apa? Itu udah amalan paling surgaan pisan, itu ngapi surgaan pisan. Terus dia masih gagal ke surga, itu dia ngapain aja? Dan terus akhirnya kita mendapati suatu kondisi di mana punten orang tua yang harusnya gimana tapi malah tidak melakukan yang seharusnya. Demi Allah, itu kalau berdasarkan hadis tadi, itu ganjaran pahalanya lebih terjamin surganya daripada yang dapat orang tua yang mungkin lebih baik. Tapi yang paling penting itu pertama, sudut pandangnya diubah dulu, ya. Bahwa yang rugi itu satu, tambah jauh dari Allah, bukan dijahatin orang, bukan. Kalau gara-gara dijahatin orang kita tambah dekat sama Allah, demi Allah itu juga pertolongan, meskipun kita nggak suka dengan bentuk pertolongannya. Tapi itu kalau ujungnya surga mah kita pasti sepakat aja, betul? Ya udah, dan balik lagi. Sisanya kita nggak bisa bolak-balik hati manusia. Dakwahin bisa, nasehatin bisa, berbuat baik bisa. Tapi bismillah, suatu saat Allah udah ridho, mungkin hatinya Allah bolak-balikan, ya Allah, nak, bapak tuh nggak baik sama kamu, tapi kok kamu tetap nurut. Kenapa, nak? Bukan karena akunya yang baik, Pak, tapi ini karena Allah, Islam yang nyuruh. Masya Allah. Kalau bolak-balikan hatinya berubah tuh bisa jadi. Ya gitulah kalau dengan orang tua mah ya. Ladang pahala yang luar biasa. Pokoknya sederhana. Kalau ditanya, bahkan kalau ada yang nanya, gimana sih cara ke surga paling gampang? Maka guru kami waktu itu malah jawab, kamu punya orang tua nggak? Masih ada. Maka itu pintu surga yang paling tengah. Kalau ditanya cara paling gampang ke surga, udah kayak gitu. Orang tua aja. Jadi mandang orang tua itu bukan masalah aku benar, dia salah, aku lebih pintar, aku sekolahnya lebih tinggi, mamaku udah. Pokoknya kalau ngelihat orang tua tuh harus ngelihat dengan pandangan dia jalan bagiku untuk ke surga, udah disebut. Gitu aja. Bahkan kalau orang tua berkata, nah 1 tambah 1 itu 5 loh. Iya Pak, betul, udah nggak usah dibantah.
Selagi nggak bertentangan dengan akidah, dengan syariat, mangga, weh udah. Kecuali kalau kita udah disuruh nyembah batu, nyembah selain Allah, itu baru silakan nggak usah nurut. Tapi kalau cuma sekedar gitu, bisa. Terus mandang orang tua dengan cara seperti itu, beneran. Cara paling gampang untuk surga dengan surganya, dengan nurut sama orang tua, bisa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah bahagiakan. Insyaallah. Selanjutnya kita kasih kesempatan untuk bapak-bapak yang mau bertanya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kalau di sini masih muda tapi ilmunya udah bisa memberikan pencerahan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, padahal masih muda. Pertanyaannya adalah bagaimana dalam bertolakul ilmi di waktu kecil sehingga bisa mencapai seperti ini, seperti sekarang. Mudah-mudahan akan ditiru oleh ibu-ibu yang punya anak dan bapak-bapak yang punya anak. Bagaimana dalam bertolakul ilminya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, belum ada ilmunya, Pak. Saya juga nggak bisa jawab ya. Dan apalagi saya TK sampai SMA-nya sekolah Katolik sebetulnya. Ya. Baik itu lama tinggal dengan nenek, beliau Buddha, jadi ya makan babi dulu, ya. Maka nggak ada kebaikan lah pada diri ini. Allah aja yang nolong. Udah mah dosanya banyak. Allah aja yang tutupin aibnya. Dan lagian aslinya kan bicara tentang ilmu itu yang saya tahu bukan manusianya yang pinter, tapi tergantung sang pemilik ilmunya mau nitipin atau enggak. Ya tinggal kita ngerayu aja, weh, udah. Bismillah. Dekat kepada Allah. Kadang punten, niat salah, meskipun hafal 1000 dalil, Allah bisa menjadikan 1000 dalil itu nggak ada yang mempan di hati pendengarnya, nggak ada yang mau ngamalin tuh. Tapi kalau niat benar, Bismillah, dalil cuma hafal 1, Allah punya kuasa menjadikan 1000 orang ingin mengamalkan dari orang tersebut. Jadi, nunduk weh di hadapan Allah, nggak bisa apa-apa. Dan ditanya gimana, nggak tahu juga ya. Ngaji mah ngaji gitu ya. Programnya ada, jadwalnya ada, kegiatannya ada, tapi ya aslinya mah Allahnya aja terlampau baik, ditutupi aib-aibnya. Ya, dan aslinya mah yang disampaikan juga insya Allah udah pada tahu lah tadi, bapak-bapak, ibu-ibu juga. Ya dari tadi mah kita ngobrolin yang penting ngomongin tentang Allah aja, karena kata Allahnya ada bi dzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang dan terang. Tadi tambah tenang atau gelisah Ibu? Nah, bukan karena sayanya, tapi karena kita lagi ngomongin Allah. Ngomongin Allah, jadi ingat Allah. Ingat Allah, hati menjadi tenteram. Enggak ada psikologi gini, itu aja. Ya, maka gitu aja. Tapi memang kalau nasihat dari guru sih, gimana cara supaya belajar, kan ilmu itu luar biasa luas Bu ya. Hadis saja ada berapa banyak, ya, tafsir Al-Quran aja ada berapa kitab gitu ya. Belum belajar yang lain-lain. Beliau pernah nyebutin ya, persamaan di antara semua orang yang akhirnya bismillah, mudah-mudahan Allah titipin ilmu. Salah satunya yang pertama, ya memang kudu minta tolong dulu kepada Allah. Ayatnya di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat yang paling panjang Al-Quran tentang hutang piutang. Satu halaman, satu ayat di sebelah kiri. Tapi di ujungnya coba perhatikan. Allahnya berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah yang mengajari kamu. Coba kalau udah Allah yang ngajarin gimana lupa. Tapi persamaannya satu, yuk. Bahkan harus nyampe ditingkatin maksa untuk tambah takwa. Pertama 5 waktu nih. 5 waktu udah beres, mulai duha misalkan. Duha udah mulai rutin, mulai tahajud pelan-pelan. Tahajud udah mulai rutin, mulai puasa Ayyamul Bid misalkan. Ayyamul Bid mulai rutin, mulai naik lagi Senin Kamis. Tapi persamaan dari mereka semua, kata guru-guru kami, mereka semua maksa. Ya. Maksain untuk terus ningkatin. Gak cuma sekedar, kan yang penting udah 5 waktu, terus udah weh. Ya. Yang kedua,
adab, baik kepada guru, kepada kitab-kitabnya, kepada yang mendengarkannya, itu ada adabnya. Ya, karena aslinya kan bukan kitanya yang pintar, aslinya yang memiliki ilmu mau nitipin kepada kita atau enggak. Ya, tapi itu beliau-beliau. Saya masih nyantri, ya, sampai sekarang dia masih belajar. Dan mohon dinasehati, mohon dikoreksi kalau ada yang salah dalam menyampaikan. Mohon doanya ya, mudah-mudahan bisa terus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Oke. Cekap. Udah pas jam 5. Baik, istilah mudah-mudahan nanti kita bisa ngaji lagi ya. Waktu juga yang memisahkan kita, selain harus dipersiapkan untuk nanti bentar lagi maghrib, kita sama-sama bermunajat kepada Allah ya, berdoa. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Silakan kalau ada yang punya hajat masing-masing nanti saling disebutkan aja di hati, dalam hati ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir Engkau limpahkan rahmat dan berkah-Mu ya Allah. Jadikan kami pulang dalam keadaan dosa-dosa kami telah Engkau ampuni seluruhnya ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang salih-salihat. Anugerahkan kepada Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Terima amal solehnya ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi beliau-beliau ya Allah. Muliakan guru-guru kami yang menjadi jalan ilmu bagi kami. Angkat tinggi derajat mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ayah, ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasehati. Jika ada kebaikan dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.